Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini dunia tani akan bahas yaitu salah satu pertanyaan dari netizen ya, yang bertanya, Pak, untuk daun bawangnya itu tanaman dari biji atau gimana Pak? Oke, nanti akan saya jawab. Dan sebelumnya tonton sampai selesai agar mendapat manfaatnya. Jadi teman-teman itu tidak rugi menonton video kali ini. Oke, ini ada di perkarangan belakang rumah dunia tani ya. Ini yang baru saya tanam di video beberapa hari yang lalu. Ini adalah tanamannya teman-teman. Jadi di video itu ada yang berkomentar begitu ya. Yang berkomentar menanyakan itu dari biji atau dari apa, itu kan. Nah, oke, bisa diperhatikan ya, ini baru berumur sekitar 3 hari HST teman-teman ya. Dan ini sudah lama, sudah tua. Tuh. Oke, untuk pembahasan daun bawang sebenarnya simpel ya. Dan juga untuk bertani itu sebenarnya juga simpel, tidak ribet. Apalagi pembuatan pupuk itu harusnya memang simpel, tidak harus dibikin ribet. Tuh ya. Seperti ini pupuknya. Jadi untuk aktivitasnya di sini dunia tani akan panen daun bawang, juga akan melakukan pemupukan. Nah, pemupukan ini saya kasih tunjuk pada teman-teman ya. Ini adalah pupuk POC, pupuk organik cair. Nah, untuk pembuatannya sudah sering saya bahas di video-video sebelumnya ya. Kalau tidak salah di banyak ya, di 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu sudah sering saya bahas ini. Nah, ada yang berkomentar juga lebih baik ditambahkan lemak. Nah, bisa, kalau mungkin maksudnya lemak itu lemak dari hewan ya teman-teman ya. Ya, dunia tani di sini menggunakan gulma dan air. Kalau untuk lemaknya itu menggunakan dari limbah kotoran ikan teman-teman. Jadi perut ikan ya, itu saya masukkan ke sini. Tuh. Oke, langsung saja kita mulai memanen dulu ya. Nanti kita akan panen dulu. Nah, sebelum kita panen, dunia tani akan kasih tunjuk untuk penanamannya itu menggunakan biji apa tidak. Jadi dunia tani di sini sudah mempunyai bibit teman-teman ya. Saya kasih tunjuk bibitnya itu seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Ini adalah bibit daun bawang yang saya keringkan. Loh, apa tidak mati Pak? Itu kan pertanyaannya. Jadi tidak mati teman-teman. Untuk daun bawang ini yang sejenis ini itu ada umbinya kecil ya, jadi dia tidak mati meskipun kering. Nah, inilah yang saya tanam teman-teman, bukan dari biji tapi dari batangnya yang sudah saya keringkan. Tuh, bisa dilihat kan ada yang masih hijau. Nah, ini adalah tunas barunya teman-teman. Tuh. Kenapa saya keringkan dulu? Jadi ini ya, semua bibit maupun bibit cabai, bibit jagung, padi itu melalui proses dulu. Apalagi daun bawang dan berambang ya. Apa tuh berambang? Berambang itu bawang merah teman-teman ya. Kalau bahasa Jawanya berambang. Oke, saya kasih tunjuk juga bibit bawang merah. Ini sudah saya jemur, saya diamkan selama 1 bulan. Nah, ini saya jemur lagi nanti teman-teman ya. Ini hasil panen dari kebun di pekarangan belakang rumah juga. Tuh, seperti ini. Ini nanti akan saya tanam lagi teman-teman. Ya, ini menggunakan organik tanpa menggunakan kimia sekali ya. Pupuknya juga menggunakan pupuk POC saja. Tidak ada campuran lain, tidak ada campuran kimianya. Tuh. Jadi simpel ya sebenarnya, tetap menghasilkan meskipun organik ya teman-teman ya. Ini awalnya hanya 5 siung, sudah menjadi banyak seperti ini. Itu ya. Nah, bisa dilihat ya. Ini saya pilah. Yang besar nanti akan saya tanam, yang kecil saya konsumsi teman-teman ya. Tuh. Bisa dilihat ya. Untuk warnanya juga bagus ya, warnanya tidak kalah dengan kimia. Tuh. Kalau segi dari bijinya memang kurang besar teman-teman ya. Tuh. Oke, ini daun bawang yang sudah lama ya, kita panen dulu. Nah, cara pemanenannya juga sudah saya sering bagikan pada teman-teman ya. Jadi cuma diambil daunnya, tidak dicabut. Jadi bedanya ada 2 ya, daun bawang sama
bawang daun. Kalau bawang daun pemanenannya itu dengan batangnya dicabut, tapi kalau daun bawang hanya diambil daunnya saja. Tuh. Oke, dari sini sudah bisa diambil titik poin dan sisi positifnya ya. Bagi yang bertanya sudah saya jawab, yaitu bukan dari biji, melainkan dari batang yang sudah saya keringkan. Saya tanam lagi, tetap hidup teman-teman ya. Contohnya tadi di awal video ya, sudah saya tanam beberapa batang saja, tapi juga masih bagus, masih bisa hidup gitu ya. Nah, untuk medianya ya jangan ditanya lagi ya, sering saya sebutkan kalau medianya hanya menggunakan tanah biasa ya, tidak menggunakan pupuk dasar, tidak menggunakan kohi, hanya tanah saja dan juga sisa-sisa gulma yang dibikin mulsa, sekarang sudah menjadi kompos, sudah bercampur dengan air, dengan apa? Tanah. Jadi kelihatan seperti tanah itu seperti kompos. Tuh. Oke, ini untuk daun bawangnya umurnya berapa Pak? Kok sudah banyak sekali anakannya? Jadi untuk daun bawang yang dinyatani tanam ini sudah hampir 3 bulan teman-teman. Tuh ya, lumayan ya. Hasilnya juga lumayan. Gitu loh. Jadi bervarietas ya teman-teman ya. Ada yang ditanam 3 bulan, hampir 3 bulan, ada yang baru 1 bulan, bahkan ada yang 3 hari seperti yang dinyatani tanam itu tadi. Itu pun juga menjadi jawaban dari teman-teman yang bertanya tentang menanamnya menggunakan biji ataupun apa itu kan. Jadi nyatanya tidak menggunakan biji ya untuk daun bawang, menggunakan batangnya. Hanya satu rumpun itu bisa menjadi banyak. Nah, untuk menjadi banyak ini ada triknya ya. Caranya mudah sekali dan simpel. Juga sering sudah saya bahas di video sebelumnya, kalau tidak salah 1 bulan yang lalu. Nanti untuk linknya saya akan taruh di deskripsi teman-teman ya. Oke, 7 menit Dunyatani sudah membagikan pengalaman tentang bercocok tanam bawang ya, daun bawang. Cara menanamnya tanpa menggunakan biji, jadi menggunakan batangnya. Tuh. Dari sini sudah paham ya, sudah jelas ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Mohon maaf belum bisa menjawab karena ya waktu ya teman-teman ya. Kita terbatas oleh waktu. Jadi mohon sabar, untuk jawabannya ya akan berjalan secara pelan-pelan ya, satu persatu, tidak semua harus dijawab ya, agar teman-teman bisa paham, bisa jelas itu ya. Bahkan untuk yang menjawab pupuk POC ya, yang bertanya tentang pupuk POC ya, mohon maaf karena sudah dinyatani bahas di sebelumnya. Boleh dicari ya untuk pupuk POC pembuatannya gimana, prosesnya gimana. Jadi tanpa menggunakan apapun ya. Kalau ada yang menggunakan molase, menggunakan gula merah, itu sebenarnya gimana ya, mindset yang salah. Kenapa? Pupuk itu sebenarnya harus dibikin simple ya, dibikin sesimpel mungkin. Karena kalau menurut Dunyatani, kalau melihat di hutan itu tidak ada yang namanya tambahan teman-teman. Hanya daun ranting yang sudah lapuk, sudah tua itu jatuh dan disitu mengalami dekomposisi lalu menjadi pupuk lagi, menjadi unsur hara lagi. Nah, tapi kebanyakan teman-teman petani-petani yang ada di Indonesia ya, terutama di Indonesia, kalau di luar negeri memang sudah beda ya teman-teman ya. Tidak ada untuk molase, untuk gula merah itu tidak ada, karena pengolahan molase itu kalau diolah itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Beda dengan di Indonesia ya. Di Indonesia malah petani-petani kita menggunakan molase, menggunakan ya
limbah dari tetes tebu lah itu kan. Itu sebenarnya sangat buruk bagi tanah kita. Kenapa? Banyak sekali residunya teman-teman ya kalau kita sering menggunakan itu. Jadi sebenarnya sangat berbahaya kalau kita tidak tahu caranya menggunakan molase. Nah, itu. Kenapa Dunia Tani di sini tidak pernah menggunakan molase, tidak pernah menggunakan gula merah, tidak pernah menggunakan air cucian beras ya. Kalau air cucian beras itu memang bagus teman-teman ya, memang bagus. Tapi juga ada caranya sendiri. Nah, untuk gula merah ini tujuannya apa? Menggunakan gula merah untuk kebutuhan VOC. Itu tujuannya apa? Ya. Untuk ngasih makan bakteri. Nah, bakteri yang mana? Bakteri itu banyak teman-teman ya. Kalau menurut Dunia Tani untuk gula merah, molase itu adalah makanan dari bakteri-bakteri jahat. Itu ya. Makanya Dunia Tani tidak pernah menggunakan namanya molase dan juga gula merah itu. Oke, sekarang kita pemupukan ya teman-teman ya. Jadi pemupukannya ini ya, 2 hari yang lalu juga ada yang bertanya, sekalian saya jawab di sini teman-teman ya. Nah, untuk pemupukannya boleh dicampur apa tidak Pak dengan air bersih? Itu ya. Oke, saya jawab. Nah, untuk pupuk POC ini ya tergolong aman teman-teman bagi tanaman. Jadi kita bisa campurkan, bisa tidak ya. Beda dengan menggunakan media pupuk POC itu dari kotoran kambing, kohe. Dari kotoran sapi itu beda. Kalau kita habis bikin langsung kita tuang ke kebun, ke tanaman kita, itu akan berefek buruk. Ada caranya juga teman-teman untuk menggunakan POC dari bahan kohe, itu ada caranya ya, ada caranya sendiri. Jadi cukup simpel ya sebenarnya ya. Nah, untuk pemupukannya kita melakukan pengocoran, tidak menggunakan pupuk padat ya, karena pupuk POC. Nah, untuk pupuk POC ini apa bisa dibikin padat Pak? Jawabannya sangat bisa sekali ya. Cuman Dunia Tani untuk membuat pupuk POC jadi padat ini waktunya yang terbatas teman-teman, kurang ya. Tuh. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya, semua sudah saya bahas dan semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat-sahabat tani ya. Terutama bagi warga perkotaan ya yang mempunyai lahan perkarangan belum dimanfaatkan, mulai sekarang dimanfaatkan agar teman-teman bisa merasakan cara menanam sendiri ya. Nah, luar biasa ya. Ini hanya menggunakan pupuk POC saja tanaman itu jadi subur, hijau. Kalau sawi gemoy-gemoy. Untuk sawinya Dunia Tani memang sudah tua-tua ya, belum sempat untuk perbaruinya. Rencana ini mau di replanting juga teman-teman, mau diperbarui lagi. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan saya akhiri video kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai.